Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 12 bab listrik statis bagian 1.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah gaya elektrostatis dan hukum Coulomb. Listrik statis. Apa itu listrik statis? Iya, jadi listrik statis itu adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang statis atau diam. Ya, dapat pula kita artikan bahwa listrik statis ini adalah ketidakseimbangan muatan listrik di dalam maupun di permukaan suatu benda. Jadi, listrik statis ini timbul oleh dua buah benda yang memiliki muatan listrik yang berbeda. Ya, muatan listrik pada benda itu timbul karena adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda yang lain. Dan muatan listrik ini seperti yang kita ketahui itu terdiri dari dua buah muatan, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Ya, dan efek listrik statis yang sering kita jumpai itu adalah kejadian potongan kertas kecil saat berinteraksi dengan penggaris yang telah digosok-gosok. Pernah coba? Mungkin pernah coba ya waktu SMP. Gimana interaksinya? Iya, jadi kertas akan tertarik oleh penggaris yang telah kita gosok. Dan gaya tarik itu dinamakan gaya Coulomb atau gaya elektrostatis. Ya, jadi apa itu gaya Coulomb? Yaitu gaya tarik atau gaya tolak menolak yang disebabkan oleh dua buah benda yang saling berinteraksi atau yang saling didekatkan. Oke, nah sekarang kita lanjut ke hukum Coulomb. Seperti yang telah Ibu jelaskan bahwa terdapat dua buah muatan listrik ya, yaitu ada muatan positif dan muatan negatif. Jadi suatu benda itu dikatakan bermuatan positif jika jumlah protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya, dan begitu juga sebaliknya. Ya, sedangkan benda yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron berarti itu disebut dengan benda netral. Ya, nah untuk menghitung besar daripada gaya interaksinya itu menggunakan hukum Coulomb. Ya, jadi hukum Coulomb ini menyatakan bahwa gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak itu sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya. Interaksi muatannya itu seperti yang terlihat pada gambar. Ya, jadi muatan ini sifatnya sama seperti kita. Ya, kita akan tertarik oleh lawan jenis kita. Muatan juga seperti itu. Jika dia bertemu dengan muatan yang sejenis, maka dia akan tolak menolak. Ya, seperti terlihat ini muatan 1 positif, muatan 2 juga positif, maka gaya Coulomb muatan 1 ini itu adalah ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena dia akan menolak muatan 2 yang ada di sebelah kanan. Apa namanya? Berarti namanya gaya Coulomb muatan 1 karena muatan 2. Begitu juga dengan muatan 2 ini, dia akan menolak muatan 1 yang arahnya ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena muatan 1 ada di sebelah kiri. Apa namanya? Namanya gaya Coulomb muatan 2 karena muatan 1. Ya, begitu juga dengan interaksi muatan sejenis yang negatif sama seperti muatan positif. Dan untuk muatan yang berbeda jenis ini, yaitu karena dia di sini muatan positif, ya kan, ini negatif, berarti muatan 1 akan ditarik oleh muatan 2 yang arahnya ke kanan. Karena muatan 2 ada di sebelah kanan. Apa namanya? Berarti namanya F12. Gaya Coulomb muatan 1 karena muatan 2. Begitu juga dengan muatan yang kedua, dia akan ditarik oleh muatan 1 yang di sebelah kiri, berarti arahnya ke kiri, namanya F21. Nah, berapa besar dari gaya Coulombnya antar dua buah muatan ini? Nah, secara matematis gaya Coulombnya bisa kita cari dengan perkalian K Q1 Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Nah, kenapa namanya berganti jadi F? Jangan bingung ya. Kalau yang berinteraksi hanya dua buah muatan, kita bisa ganti namanya F aja. Kenapa? Karena nilai F12 itu ya sama dengan F21 ya sama dengan F. Kenapa sama? Karena gaya Coulomb ini dipengaruhi oleh dua buah muatan yang sama, yaitu muatan 1 dan muatan 2. Ini muatan 2 dan muatan 1. Ya berarti ya sama dengan F. Ya kan?
Ya kan dipengaruhi oleh muatan 1, 2, 2, 1. Ya kan 2 kali 1 sama dengan 1 kali 2. Jadi sama ya. Dengan F itu adalah gaya kolom satuannya Newton, Q muatan satuannya kolom, R jarak 2 buah muatan, dan K adalah konstantai nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Sekarang kita bahas contoh soalnya agar Ananda paham ya. Oke, 2 buah muatan berjarak 2 meter. Berarti kalau jarak itu adalah R ya, R-nya 2 meter. Berada di udara. Apabila jarak kedua muatan dijadikan 2 kali semula, berarti R aksen 2 kali R. Kalau kalian mau ganti R-nya dengan 2, boleh ya. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 meter. Maka tentukan besar gaya kolomnya. Berarti yang ditanya adalah gaya kolom yang sekarang. Berarti F aksen. Oke, kita jawab ya. Oke, kita buat dulu persamaan dasarnya bahwa F itu adalah perkalian K dengan muatan 1, muatan 2 dibagi dengan R pangkat 2. Berarti terlihat di sini bahwa F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, berarti bisa kita buat di sini persamaannya menjadi F aksen dibagi dengan F, langsung aja yang kita lihat karena nilai Q-nya berarti sama kalau nggak ada dari soal ya. Berarti di sini R per R aksen pangkat 2. Jadi F aksen dibagi dengan F itu sama dengan, jadi R-nya kalau kalian mau buat R aja dan di R aksen adalah 2 kali R, nggak kita masukkan nilainya bisa ya. Ini kita sederhanakan, berarti ini R ya kan, berarti F aksen per F sama dengan R-nya habis 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4 ya, berarti F aksen itu sama dengan 1/4 kali F. Makin kecil gaya kolomnya. Gimana dengan contoh soalnya? Paham? Kalau belum paham silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silahkan lanjutkan pemahaman kalian dengan soal latihan 1 ini. Kita lanjutkan ke submateri kita berikutnya, yaitu resultan gaya kolom. Nah, gaya kolom ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan juga arah. Jadi, resultan gaya kolom kita selesaikan dengan cara vektor. Nah, kalau Ananda lupa bagaimana cara menyelesaikan besaran vektor, silahkan Ananda cek di channel ini pada submateri besaran skalar dan besaran vektor kelas 10. Dan sekarang akan sedikit Ibu ingatkan ya. Jadi kalau resultannya itu segaris atau sejajar, kita bisa langsung jumlahkan atau kurangkan bergantung arahnya. Nah, Ibu ambil contoh ini gambar muatan yang ini. Ya, jadi tidak ada rumus baku ya, bergantung pada interaksi muatannya. Nah, kalau misalkan Ibu contoh yang ditanya adalah resultan gaya kolom pada muatan B. Ya, berarti kita cari dulu arah gayanya. Nah, muatan B karena muatan A, karena dia berbeda jenis, berarti muatan B akan ditarik oleh muatan A, yang namanya gaya kolom muatan B karena muatan A. Sedangkan karena muatan C juga sama, karena berbeda jenis, berarti dia akan ditarik juga oleh muatan B, berarti gaya kolom muatan B karena muatan C. Nah, karena dia segaris, berarti gaya kolom pada muatan B resultannya itu adalah kanan kurang kiri ya, berarti FBC kurang FBA. Paham itu? Oke, kalau seandainya ditanya dalam muatan C ya, Ibu kasih contoh lagi muatan C, berarti gaya kolom muatan C ya karena muatan A, berarti ini ditolak ya karena muatannya sejenis, berarti FCA ya. Sedangkan muatan C karena muatan B karena sejenis, berarti akan ditarik, berarti gaya kolom muatan C karena muatan B. Sama ya, segaris dan berbeda arah, berarti kanan kurang kiri, berarti FCA kurang FCB. Paham? Nah, kalau misalkan nih Ibu kasih penguraiannya salah satu, ya misalkan FC tadi. FC itu adalah FCA kurang FCB, ya kan? Berarti kalau kita menguraikan rumusnya itu adalah K, berarti muatan C dipengaruhi oleh muatan C dipengaruhi oleh muatan A dibagi dengan RCA pangkat 2 ya, dikurang, berarti ini K
dipengaruhi oleh muatan C dipengaruhi oleh muatan B dibagi dengan RCB pangkat 2. Nah, kalau mau kita sederhanakan berarti kita keluarkan K-nya. Rumusnya jadi gimana? Berarti QC QA RCA pangkat 2. Yang ini QC QB per RCB pangkat 2. Oke, bagaimana? Paham? Jadi ini kalau mau diuraikan untuk mencari resultan gaya kolom pada muatan C. Begitu juga nanti kalau mau cari ini muatan B kalau mau diuraikan dengan cara yang sama ya. Kita lanjutkan untuk resultan gaya kolom yang tidak sejajar atau tidak segaris. Ya, jadi kalau tidak sejajar, maka resultan gayanya bisa kita selesaikan dengan metode analitis menggunakan rumus sinus. Ya, ini dia rumusnya. Jadi untuk mencari resultannya itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 kosinus alfa. Ya. Nah, kalau seandainya nanti alfanya itu 90 derajat. Maka karena kosinus alfa itu kosinus 90 itu adalah 0, maka rumus ini semuanya habis kan? Karena kan 0 kali berapapun habis. Maka nanti resultannya itu jadi lebih sederhana rumusnya, yaitu akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya. Sekarang kita bahas contoh soal untuk resultan gaya kolom yang tidak sejajar. Ya, gambar berikut adalah susunan 3 buah muatan A, B, C yang membentuk sudut siku-siku di A. Oke, gambarnya udah ada. Jika QA 1 mikrokolom, kita buat dulu ya, diketahui QA 1 mikrokolom, QB sama dengan QC sama dengan min 1 mikrokolom. Jadi minusnya nggak usah kita masukkan ya, karena minus itu hanya untuk menentukan arah gaya kolomnya aja. Ya, yang ditanya tentukan resultan gaya kolom pada muatan A. Kita buat dulu jarak ya, RAB sama dengan RAC sama dengan 10 cm. Oke, kita ubah satuannya ya. 10 cm itu berarti sama dengan 10 kali 10 negatif 2. Atau kalau mau dibuat 1 kali 10 negatif 1 meter. Mikro itu 10 negatif 6. Ya, ini berarti 1 kali 10 negatif 6. Oke, yang ditanya resultan gaya kolom pada muatan A. Oke, kita jawab. Nah, kita cari apa dulu nih? Untuk mencari FA kita kan butuh FAB, FAC ya. Berarti kita cari FAB dulu. FAB berarti K dikali muatan A dikali muatan B dibagi dengan RAB pangkat 2. Kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. QA-nya 1 kali 10 negatif 6. QB-nya juga 1 kali 10 negatif 6 dibagi R-nya 1 kali 10 negatif 1 pangkat 2. Oke, kita kalikan langsung. Saya 9 kali 1 kali 1 berarti 9 kali 10 pangkat 9. Kalau ini kali, pangkatnya jadi tambah. Jadi tambah minus 6 tambah minus 6. Oke, 1 pangkat 2 1, 10 negatif 1 pangkat 2, 10 negatif 2. Oke, 9 bagi 1, 9 kali 10. 9 ini tambah ketemu kurang, berarti kurang, tambah ketemu kurang berarti 9 kurang 6 3, 3 kurang 6 minus 3. Nah, pangkat 10 negatif 2 di bawah ke atas jadi positif ya. Berarti nilainya 9 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Ya. Kemudian kita cari FAC. Nah, kebetulan nilai B dan C sama. Ya kan, berarti FAC ya sama dengan FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat negatif 1 Newton. Oke, kita lanjutkan di slide berikutnya.
kita lanjutkan penyelesaian contoh soal yang kedua. Ya, jadi ini udah Ibu buat apa aja yang diketahui, apa yang ditanya, dan apa yang udah kita dapat. Ya, sekarang kita lanjutkan untuk mencari resultan gaya kolom pada muatan A. Ya, berarti kita buat di sini FA itu sama dengan akar dari. Ya, nah ingat tadi udah Ibu jelaskan bahwa kalau sudutnya itu 90 derajat, berarti kosinus 90 itu 0, rumusnya kan hanya tersisa 2 gitu kan. Nah, kebetulan ini juga dia siku-siku, berarti kan sudutnya 90 derajat. Ya, berarti rumusnya hanya FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. Ya, sekarang kita masukkan nilai FAB dan FAC-nya. Oke, FAB-nya 9 kali 10 negatif 1 pangkat 2 ditambah 9 kali 10 negatif 1 pangkat 2. Oke. 9 pangkat 2 berarti 81 kali 10 negatif 2 ditambah 81 kali 10 negatif 2. Oke, kita jumlahkan berarti FA sama dengan 81 tambah 81 berarti 162 kali 10 pangkat negatif 2. Ya, jadi kalau dijumlahkan, ini pangkat nggak ikut dijumlahkan ya, karena syarat biar bisa dijumlahkan itu pangkat harus sama. Ya, jadi tinggal kita cari akar dari 162 yaitu 12,73. Berarti kita buat 12,73 kali. Nah, kalau pangkat ini diakarkan berarti sama dengan dibagi 2 ya, karena akar itu pangkat setengah. Jadi ini min 1. Ya, atau ini bisa kita buat hasilnya 1,273 Newton. Oke, tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Jika masih ada yang bingung, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan untuk soal kita nomor 2 adalah latihan ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.